Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya, para pencinta pengadaan, para calon PPK ya, terutama PPK tipe C atau level 2 ya. Kita mulai lagi sharing terkait materi tipe C untuk unit kompetensi pertama yaitu perencanaan pengadaan barang jasa untuk indikator keberhasilan yang kedua ya. Jadi 1-2 ini ya. UK1 perencanaan, IK2 penyusunan spesifikasi teknis dan KAK. Oke, kita mulai sesi kali ini dengan menyusuri slide-nya ya, Oke, silahkan yang belum melihat IK pertama, identifikasi atau review kebutuhan, silahkan dilihat pada video sebelumnya ya. Nah, identifikasi review atau lihat di kanan atas tuh ya, identifikasi review kebutuhan IK pertama. Nah, sekarang kita IK kedua yaitu penyusunan spesifikasi. Pertama ini diingatkan kembali bahwasannya ini untuk PPK tipe C level 2 ya. Ini untuk barang jasa yang sederhana ya. Karakteristiknya sederhana, nah ini kan banyak tersedia di pasar dalam bentuk barang jadi siap digunakan ya. Ini kalau di SPM supaya positioning model sebagai rutin item. Oke. Nah, ini terkait dengan input proses dan outputnya. Inputnya ya sudah dipersiapkan oleh pabrikan ya, bukan custom ataupun penyedia jasa dengan inputan sangat sederhana. Nah, kalau konsultan gitu aja salahnya ya. Prosesnya diproses oleh pihak pabrikan dengan metode tertentu atau penyedia dengan metode sederhana. Outputnya barang jadi ya, jasa sederhana yang tidak mengatur input dan proses, jasa sederhana di mana input dan prosesnya sangat sederhana ya, sederhana lah kata kuncinya ya. Contohnya apa? Printer, jasa transportasi berjadwal, jasa penyewaan kendaraan dari pasti gedung ya, catering lah contohnya gitu ya. Oke. Barang, contohnya barang yang sudah banyak tersedia di pasar, barang jadi dari hasil produksi pabrikan serta dapat langsung digunakan oleh pengguna, kertas, printer, tinta dan sebagainya. Jasa lainnya, jadi inputnya, prosesnya disediakan oleh pihak pabrikan atau pihak penyedia barang jasa yang memerlukan nilai tambah. Layanan berbasis kinerja, contohnya penyewaan kendaraan, transportasi, berjadwal tiket pesawat, kereta api dan lain-lain. Konstruksi, tentunya konstruksi dengan risiko rendah ya, pelaksanaan tidak membahayakan, kesalahan umum, teknologi sederhana, ada standarnya, biaya kecil, serta alat sederhana. Nah, itu diingatkan kembali apa itu pekerjaan sederhana untuk level 2. Nah, sekarang masuk ke indikator keberhasilannya yaitu spesifikasi. Oke. Nah, pertama dalam slide ini ada konsep bahwasannya nanti kalau Bapak Ibu menjadi PPK, teman-teman semuanya menjadi PPK, tolong diingat bahwasannya ada ini minimal ya, komponen minimal ya. Nah, ini ada komponen minimal dalam penyusunan spesifikasi. Jadi minimalnya dalam menyusun spek itu harus ada spek mutunya, ada spek jumlahnya, ada spek waktunya, dan ada spek tingkat layanannya. Jangan sampai mutunya sudah jelas tapi nggak jelas jumlahnya berapa. Jumlahnya jelas, kualitasnya jelas, tapi waktunya tidak terstate. Nah, itu ya bahaya ya. Nanti bisa seenaknya, bisa tidak terukur hasilnya ya, tidak sesuai kebutuhan. Nah, jadi kembali diulang bahwasanya dalam menyusun spek nanti para PPK minim-minimnya ini harus ada spek kualitas atau mutu, spek jumlah, spek waktu, dan spek layanan. Oke. Di dalam spek waktu ada spek tempat. Nah, pertama kita bahas terkait spek kualitas atau spek mutu. Nah, untuk menuangkan spek mutu atau spek kualitas ya, kita bisa menuangkan dengan satu atau lebih cara mendeskripsikan spesifikasi mutu ini. Pertama bisa kita langsung menyebut merek, kemudian standarisasi, sampel, spek teknis, komposisi, spek fungsi dan kinerja. Nah, tentunya kalau menyebutkan merek ini harus sesuai dengan Perpres 16 pasal 19 ya. Kalau untuk pengadaan pemerintah ya, nanti kita lihat. Tentunya kita bisa menggunakan merek ya. Kalau sudah jelas kita butuhnya merek A, ya kita sebutkan merek A-nya dengan ketentuan-ketentuannya ya. Dalam artian kalau dalam pemerintah kan kalau ini memang spare part, komponen atau bagian dari satu sistem sudah ada atau import casing, maka silakan menyebut merek langsung. Atau sudah ada standarisasinya, kita tidak perlu panjang lebar lagi, anti air, anti debu, anti terendam. Maka misalkan ada IP berapa kan, IP 67 military standar ya. Nah, kalau memang sudah ada standarisasinya, tuangkan standarisasinya.
Nah, sampel ini untuk yang susah didefinisikan, susah dituangkan dalam kata-kata, maka berikan saja sampelnya, misalkan contohnya kain gitu ya, kain seragam. Nah, seperti ini sampelnya nih, seperti itu. Nah, kemudian spesifikasi teknis, nah ini yang sering kita pakai nih, spesifikasi detail. Jadi mendetail ya. Misalkan komputer, monitornya 14 in, prosesornya i7, RAM-nya 16, hard disknya sekian giga. Nah, itu teknis detail ya. Nah, kalau memang kita tahu ya apa yang kita butuhkan, bisa kita jelaskan dengan detail. Atau spek komposisi, nah komposisi ini ada presisi ya, ada detail, presisi komposisinya ya, misalkan obat ya, ada paracetamol sekian, amfetamin sekian, atau tadi jamuan makan minum ya, jamuan makan minum yang di buku kerja itu ya. Nah, komposisinya nasi sekian gram, protein sekian gram, nah itu spesifikasi komposisi. Atau fungsi dan kinerja. Nah, fungsi kinerja kita tidak perlu detail menjelaskan bagaimana barang jasanya, ya, tapi intinya yang kita harapkan itu fungsinya nih, ataupun kinerjanya. Misalkan ada genangan air, dalam 2 hari genangan air harus hilang ya. Atau kita butuh jalan, ya jalan ya kalau ada kerusakan, misalkan sekian tahun harus terus mulus. Kalau ada kerusakan ya penyedia yang memperbaikinya. Nah itu penuangan spek mutu ya, silahkan bisa nyebut satu atau lebih ya dari deskripsi untuk kualitas atau mutu. Oke. Dan jumlah tentunya berapa nih ya, berapa jumlah kuantitas dari kebutuhannya ya. Oke. Bisa nah di dalamnya nanti ada kebutuhan tidak terikat, ada kebutuhan terikat, ada economic order quantity yang mana kalau sudah sudah mencapai jumlah tertentu itu kita bisa memperoleh diskon lah, karena cost-nya itu akan stabil ya kalau sudah mencapai jumlah tertentu, yaitu economic order quantity. Kemudian di dalamnya hati-hati dalam spesifikasi jumlah itu berapa nih jumlahnya, kita bisa nyimpannya di mana ya, punya gudang nggak ya, dan sebagainya. Dan waktu nih, waktu termasuk lokasi juga. Waktu itu bukan kapan butuhnya saja, tapi kapan harus dikirim ya, berapa kali pengiriman, di mana pengirimannya dan sebagainya. Kemudian lainnya baru tingkat layanan. Nah, layanan bisa beragam, apakah ada pelatihan, ada pemeliharaan, ada layanan apalah, misalkan dalam catering kan ada satu orang yang jaga dan sebagainya. Nah, ini silahkan ya. Nah, ini ketika Bapak Ibu menerima ataupun membuat spesifikasi, menerima spek teknis menerima spek umum dari user, nah PPK harus bisa menuangkan dalam bahasa industri dengan minimalnya 4 jenis spesifikasi ini harus muncul ya, harus ada semuanya minimalnya 4. Nah, ini ya jenis spesifikasi. Kemudian, nah ini di dalam slide ada penjelasannya kembali ya. Tadi ya untuk merek ya. Nah, merek digunakan apabila merek tersebut akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu kinerja atau pengguna barang jasa. Ya kalau di swasta lah seperti ada prestis lah ya. Atau ya paling penting mendasar adalah ini, kebutuhan hanya bisa dipenuhi oleh merek tertentu. Kalau di Perpres untuk pemerintah ada turunannya, yaitu untuk komponen, suku cadang, dan bagian sistem sudah ada atau e-purchasing ya, atau barang jasa sudah ke dalam katalognya itu kalau kita menyebut merek. Standar industri ya kalau sudah ada standarnya, nah tentunya memudahkan yang belanja untuk memilah penyedia ya. Kayak kita nggak mau produk dari suatu negara, lihat standarnya. Barang yang dari suatu negara yang relatif murah gitu, misalkan takut karena abal-abal, pasti ada standarnya yang tidak terpenuhi seperti itu. Nah, sampel selanjutnya sulit diterjemahkan ya dalam kalimat, lebih mudah menunjukkan contoh daripada menjelaskan dalam kata-kata. Nah, kalau spek teknis tadi ya detailin ya, ini yang beredar di lapangan tuh banyaknya spek teknis nih. Ini pengolah pengadaan yang menggunakan desain dari konsultan perencana, barang yang akan dibeli memerlukan interface hubungan dengan yang kompleks dengan peralatan yang sekarang terpasang. Pengelola pengadaan wajib mengelola risiko untuk memastikan kinerja dengan sesuai dengan yang diharapkan. Intinya spek teknis ya yang akan melakukan pengadaan itu tahu detailnya sehingga risiko ada di mereka, dijelaskan secara detail apa maunya seperti itu kan, sehingga kalau ada apa-apa risiko ada di mereka, ada dibayar lah seperti itu ya. Oke. Nah, bisa saja menggunakan dari konsultan perencana kan, bisa saja kan. Tuh, nanti kayak konstruksi ya. Nah, itu menggunakan konsultan perencana itu spek teknis detail ya, seperti itu.
Kemudian komposisi untuk produk seperti material, komoditi makanan. Ya, ini kinerja sangat tergantung pada komposisi, sekian persen, sekian gram, ya seperti tadi obat, makanan ya. Kemudian spesifikasi fungsi kinerja, penyedia barang jasa memiliki kemampuan lebih tinggi daripada pengguna, dalam artian ya user tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu lebih detail, pokoknya ya tadi ada pokoknya itu ya, pokoknya bukan pokoknya, kinerjanya ini jalan harus tetap mulus dalam 5 tahun. Ini harus kering nih dalam sekian hari. Nah, ini inovasi sangat dihargai. Kita tidak menentukan mesinnya harus apa, pipanya harus bagaimana. Yang kita ambil adalah kinerjanya. Nah, ini teknologinya nih. Teknologinya apa? Berkaitan dengan barang, ya kita user belum tahu karena berubah sangat cepat. Nah, kita gunakan spesifikasi fungsi kinerja. Gitu ya. Untuk mutu ya. Nah, untuk mutu. Kemudian waktu jumlah layanan. Nah, jumlah tadi sudah ya. Dan layanan juga sudah, silahkan ya. Kemudian ada informasi lainnya ya, latar belakang, ruang lingkup ya, cara pengadaan, kontak person dan sebagainya. Oke. Kemudian format spesifikasi teknis barang jasa sederhana untuk barang. Ya minimal tadi minimalnya tadi itu yang 4 tadi ya. Ada kualitas, kuantitas, mutu, tempat dan layanan ya. Nah, namun untuk penjelasannya ada latar belakangnya boleh, silahkan ya. Maksud tujuan, nama satker boleh, pejabat pengadilan siapa, alamatnya, sumber dana silahkan. Nah, tapi yang jelas yang aspek teknisnya ini nih yang mengacu tadi harus ada 3. Ini nih ya formatnya lah sebagai tambahannya ya, sebagai administrasinya. Jasa lainnya juga sama, ada latar belakang, maksud tujuan, sasaran dan sebagainya dan seterusnya. Konstruksi juga lebih detail ya, silahkan ini ada kualifikasi tenaga ahli, ada alat bahan dan seterusnya ya. Oke. Kalau konsultan istilah spesifikasi teknis itu adalah disebut dengan KAK, kerangka acuan kerja ya. Nah, ini untuk level 2 untuk PPK tipe C ini khusus untuk jasa konsultan perorangan ya. Yaitu jasa layanan profesional perorangan yang membutuhkan satu jenis keahlian mengutamakan adanya brainware dalam kategori masih sederhana. Oke. Nah, ini untuk konsultan perorangan ya. Jadi sederhana, satu jenis keahlian. Nah, kalau di buku kerja membuat modul, keahliannya apa? Satu jenis aja gitu ya. Diproses dengan metode sederhana, outputnya satu output sesuai keahlian ya. Contohnya konsultan penyusunan studi, konsultan perorangan apa, misalkan untuk programming dan sebagainya. Nah, untuk KAK ya, untuk spesifikasi jasa konsultan perseorangan atau kerangka acuan kerja itu nanti ada inputnya apa? Ya inputnya pasti tenaga ahli ya, tenaga ahli ya. Berbentuk kualifikasinya, kemudian bahan material peralatan kalau diperlukan ya. Nah, prosesnya, tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan oleh konsultan untuk mencapai output ya. Kemudian outputnya hasil jasa konsultannya. Hasilnya bisa buku laporan pendahuluan, buku laporan akhir dan sebagainya. Nah, ini input proses outputnya. Nah, formatnya, silahkan ini format untuk jasa konsultan ya. Perorangan, latar belakang, maksud tujuan, sasaran, lokasi kegiatan dan seterusnya. Yang paling penting di konsultan adalah ini kualifikasi personil ya. Nah, ini paling penting kualifikasi personil dan jadwalnya tentunya. Oke teman-teman semuanya itu yang ada dalam slide ya. Nanti kita lanjut bahas di buku informasi lebih detailnya. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.